Kajian Dalilul Falihin Syarah Kitab Riyadhus Shalihin. Masih bab ke-11-nya, babun fil mujahadah. Kata lain mujahadah jihad, itunya itu kalau dalam menurut bahasa Arab jihad dan mujahadah itu masdar yang sama ya, dari wazan fa'ala kesungguhan ya, bersungguh-sungguh. Inilah yang dituntut oleh Allah ya, dalam beragama Islam. Bersungguh-sungguh itu ya, dengan definisinya kita baca lagi nih ya, definisinya nih ya biar lebih mengakar gitu ya. Al mujahadah itu fatmun nafsi anil maklufat ya, menyelamatkan diri, membebaskan diri dari al maklufat itu dari kegemaran, kesukaan, kecintaan, hobi, karesep petanya kahayang jeung karesep. Menyelamatkan diri dari pengaruh buruk lah gitunya kahayang jeung karesep, dan menempatkannya di arah yang berseberangan dengan tuntutan al hawa, tuntutan kahayang jeung karesep. Nah, artinya kadar kesungguhan itunya, kadar kesungguhan seseorang itu akan nampak, akan terlihat dari seberapa besar itunya, seberapa besar seseorang mampu melepaskan diri dari pengaruh buruk al hawa, hawa nafsu kahayang jeung karesep, dan mengarahkannya gitu ya, ini kepada ketaatan, karena inilah yang dituntut oleh Allah. Hadis yang ke-12 sekarang nih ya. Seluruhnya ada berapa nih bab mujahadah ini nih ya, hadisnya ada 18 kalau nggak salah nih ya, 17. Sekarang hadis ke-12. An Abi Firosin Robi Atabni Ka'bin al-Aslami khadimi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa min ahli sufati radhiyallahu anhu qala kuntu abitu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa'atihi biwadu'ihi wa hajatihi faqala salni faqultu as'aluka murafaqataka fil jannah faqala awa ghairu dzalik qultu huwa zaka qala fa inni ala nafsika bi kasratis sujud. Nah, ini hadis populer ini ya. Hadisnya riwayat Muslim nih. Kemarin yang nomor 11 nih ya. Ini nih kemarin yang nomor 11 itu ya, saya ini biasanya saya kasih ulasan sedikit nih. Hadis ke-11 yang kemarin hadisnya pendek yang menerangkan surga lebih dekat kepada kalian daripada tali sandal kalian. Itu redaksi makna hadisnya ya. Surga itu lebih dekat kepada kalian daripada tali sandal kalian. Dan demikian juga dengan neraka. Nah, ini maknanya ya, surga lebih dekat kepada kalian daripada sandal gitu ya. Neraka juga sama. Garis besarnya ini sedikit ulasan. Garis besarnya adalah surga itu bisa diraih dengan sesuatu yang keseharian. Banyak hal-halnya keseharian gitu ya, yang kalau dilakukan itu akan membawa ke surga. Ke neraka juga sama intinya ya. Ke neraka juga sama gitu, dengan banyak hal-hal keseharian. Nah, itu benang merahnya yang kemarin ya. Surga itu bisa diraih dengan banyak hal-hal keseharian yang
Kalau ke surga tentu dengan beramal soleh. Nah, artinya amal soleh keseharian yang sehari-hari mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi dan yang paling dekatnya, paling banyak gitulahnya dengan seseorang adalah berbicara. Itu yang disebut dekat, lebih dekat daripada tali sandal itu ya. Yang paling dekat kepada seseorang, yang paling banyaklah kesehariannya itu adalah berbicara. Yang berbicara itu ya menentukan gitu ya, menentukan karena bicara itu amal. Nah, itulah intinya ya, bahwa surga itu bisa diraih dengan banyak gitunya, banyak amalan keseharian gitulah. Mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Ya, amal keseharian yang sehari-hari dilakukan itu kan makan, misalnya masuk jamban, berpakaian. Nah, itu amal soleh semua apabila melakukannya itu menggunakan atau berdasarkan apa yang diajarkan oleh Islam. Itu jadi amal soleh. Nah, itulah itu yang akan membawa ke surga keseharian. Sangat banyak, sangat beragam itu amalan keseharian sehari-hari. Nah, demikian juga dengan ke neraka. Ke neraka juga dengan amalan keseharian. Sama halnya dengan ke surga tadinya, karena hadisnya yang demikiannya, al jannatu aqrabu ila ahadikum min syirukina alihi wan naru mislu dzalik. Surga itu lebih dekat kepada kalian daripada tali sandal kalian, demikian juga dengan neraka. Nah, maknanya demikiannya, untuk ke surga itu dengan amalan yang dekat, dengan amalan yang biasa sehari-hari, bukan amalan-amalan yang aneh katakanlahnya, yang besar. Kapan bertemu dengan amalan yang seperti itu nih, sehari-hari itu lakukan, biasakan. Nah, itulah kan justru yang kalau dibiasakan menjadi biasa, menjadi al-akhlakul karimah. Ya kan, ke surga itu harus dengan al-akhlakul karimah. Inilah sedikit ulasannya untuk hadis yang nomor 11 kemarin. Nah, hadis yang ke-12 barusannya sudah dibacakan, itunya redaksi hadisnya. An Abi Firosin Robi'at bin Ka'bin al-Aslami khadimi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Firos Robi'ah bin Ka'ab al-Aslami, Robi'ah bin Ka'ab al-Aslami, kunyah sebutannya Abu Firos. Nah, itulah kalau Abu Firos, Abu apalah itunya, itu budaya Arab. Abu Firos disebut sebutannya. Robi'ah bin Ka'ab al-Aslami khadimi Rasulillahi SAW. Dia adalah bukan pembantu sih, sering melayani lah gitulahnya. Dia ini sering melayani Rasulullah SAW. Wa min ahli suffati, dia itu salah seorang ashabus suffah. Semoga Allah meridhoinya. Nah, ini sampai sana dulunya, tentang ini dulu nih. Abu Firos Robi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Ka'abnya Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik itu ini di waktu kajian mananya yang menerangkan yang ini? Oh, kemarin di Kitabul Adab, yaitu tentang hijron. Hijron itu yaitu mendiamkan, mengacuhkan gitu kan. Tidak mau berbicara, ngebedan gitu kan. Boleh selama 3 hari. Kemudian dikecualikan kalau tidak mau berbicara, tidak mau mengacuhkan, membiarkan seseorang itu karena orang itu berbuat dosa. Nah, kalau ini tidak dibatas 3 hari.
Contohnya adalah Ka'ab ini ya, Ka'ab bin Malik yang sengaja tidak ikut berperang. Kemudian oleh Rasulullah SAW diumumkan kepada para sahabat, jangan bicara dengan Ka'ab bin Malik dan kawan-kawan yang tidak ikut perang. Lama ternyata, setelah 50 hari baru Allah menurunkan wahyu memberitahu Rasulullah bahwa tobat mereka diterima dan Allah mengampuni mereka. 50 hari itu Ka'ab bin Malik ya, sahabat Rasulullah SAW. Nah ini anaknya nih, ternyata anaknya menjadi pelayan Rasulullah SAW seperti Anas bin Malik, Ibnu Abbas, kemudian Ali bin Abu Thalib gitunya. Mereka ini sahabat-sahabat junior lah gitunya, sahabat-sahabat kecil. Nah mereka ini melayani Rasulullah SAW. Wa min ahli suffati, dan dia itu salah seorang ashabus suffah. Nantilahnya diberi penjelasan lagi sedikit lahnya tentang hal tersebut nih. Kita terjemah dulu nih hadisnya nih. Dia berkata, kuntu abitu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah bermalam bersama Rasulullah SAW. Fa'atihi biwaduhi wa hajatihi. Nah, aku melayani Rasulullah SAW. Aku menyediakan air wudunya. Kemudian aku juga melayani keperluan Rasulullah SAW. Nah ini kan Anas bin Malik juga seperti ini nih ya. Anas bin Malik juga seperti ini. Suka disebutnya menjadi pelayan atau melayani Rasulullah SAW nih, sahabat-sahabat kecil. Faqala, kemudian Rasulullah SAW bersabda nih kepada, kata Robiahnya, Rasulullah SAW bersabda, salni, mintalah kamu kepadaku. Ya, kamu minta apa? Katakanlahnya, kamu mau minta apa kepadaku? Fakultu, nah kata Robiah, aku jawab, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku memohon kepadamu murafaqataka fil jannah, menjadi teman, murafaqatanya menjadi teman, menjadi kawan, menjadi orang yang dekat. Ada juga nih yang diterjemahkan, aku ingin bertetangga gitu denganmu di surga. As'aluka, hanya aku memohon, meminta kepadamu murafaqataka fil jannah, menjadi teman, menjadi kawan. Nah, ini juga nanti ada maknanya ya, beri penjelasannya, kurang lebih terjemahnya demikian lah. Aku memohon kepadamu untuk menjadi temanmu, menjadi kawanmu, menjadi orang yang dekat denganmu fil jannah, di dalam surga. Itu hanya permintaan Rawiyah al-Aslami kepada Rasulullah SAW. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda lagi, bertanya, awa ghairu zalik, yang lain. Gitulah hanya Rasulullah mengatakan kepada Rawiyah itu ya, yang lain atau ada permintaan yang lain. Qultu, aku jawab, huwa zaka, enggak, pokoknya hanya itu saja yang aku minta. Qala, kemudian Rasulullah bersabda, fa'a inni ala nafsika bi kasratis sujud. Ini nanti per kalimatnya ini ini ada yang perlu dijelaskan ya. Nah, ketika ditanya seperti tadi, awa ghairu zalik, yang lain mintanya jangan yang itu. Aku menjawab, huwa zaka, itu saja, hanya itu yang aku minta. Kemudian Rasulullah bersabda, fa'inni ala nafsika bi kasrati sujud. Kalau begitu, fa'inni, bantulah aku, gitu ya, terjemahnya seperti itu ya. Fa'inni, bantulah aku, ala nafsika, jadi kewajiban kamu. Bantulah aku
ini ala nafsika nih jadi apa namanya, jadi keharusan, artinya ya jadi keharusan bagi kamu kalau begitu. Bikasroti sujud, dengan memperbanyak sujud. Yang dimaksud adalah memperbanyak sholat. Nah, kurang lebih demikianlah, sekali lagi terjemahnya nih. Dari Abu Firas Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, pelayan Rasulullah SAW. Dia ini salah seorang ashabus sufah. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, aku pernah bermalam bersama Rasulullah SAW. Aku sediakan air wudhu untuk beliau, aku layani segala keperluan beliau. Nah, Rasulullah SAW berkata kepadaku, mintalah kepadaku. Kemudian aku jawab, aku meminta kepadamu untuk menjadi temanmu, menjadi orang yang dekat, itulah, menjadi orang yang dekat denganmu di dalam surga. Rasulullah bertanya, awagwe rozali, ada yang lain? Atau Rasulullah meminta, maksudnya bukan bertanya ada yang lain, tapi Rasulullah meminta yang lain gitu, permintaannya jangan yang itu. Aku jawab, huwa zaka, nggak mau gitulah, nggak mau yang lain, hanya itu saja permintaanku. Nah, kemudian Rasulullah bersabda, kalau begitu bantulah aku al nafsika, yang menjadi keharusan bagi kamu. Bikasroti sujud, memperbanyak sujud atau memperbanyak sholat. Nah, demikian nanya. Sekarang kita lihat nih penjelasan dari kitab Dalilul Falihin ini. Yang pertama tentang siapa di sini, Abu Firas Rabi'ah al-Aslami, yang di dalam hadisnya disebutkan bahwa dia itu khodimu Rasulillah, pelayan Rasulullah SAW. Seperti yang tadi lahnya, sahabat-sahabat kecil, sahabat-sahabat muda, itu ada beberapa orang yang dikenal dengan mereka ini menjadi pelayan-pelayan Rasulullah SAW. Malah Anas bin Maliknya dulu sudah di penjelasannya ya. Anas bin Malik itu oleh ibunya Ummu Sulaim yang sengaja datang menemui Rasulullah SAW membawa Anas bin Malik, dan Ummu Sulaim menawarkan kepada Rasulullah SAW, terimalah anakku ini untuk menjadi pelayanmu. Nah, kemudian ya diterima oleh Rasulullah SAW. Nah, sehingga Anas bin Malik itu ketika Rasulullah SAW datang hijrah ke Madinah, karena Anas bin Malik ini kelompok Ansor, orang Madinah. Ketika Rasulullah SAW hijrah datang ke Madinah, Anas bin Malik berumur 10 tahun. Nah, dikenallah Anas bin Malik itu melayani Rasulullah SAW selama 10 tahun di Madinah hingga Rasulullah SAW meninggal. Nah, Ibnu Abbas juga sahabat kecil, nah sehingga mereka ini kan didoakan oleh Rasulullah SAW. Anas bin Malik itu didoakan oleh Rasulullah SAW secara khusus, ya, karena sebagai khodim yang melayani Rasulullah SAW. Anas bin Malik didoakan oleh Rasulullah SAW. Doanya adalah banyak untuk Anas bin Malik doanya. Satu, umurnya panjang. Dua, anaknya banyak. Yang ketiga, menjadi sahabat paling kaya di kelompok Ansor. Semuanya dikabulkan doa Rasulullah SAW. Anas bin Malik itu menjadi sahabat paling kaya hanya di kelompok Ansor, anaknya banyak, kemudian umurnya panjang. Anaknya 100 orang lebih loh Anas bin Malik. Ya, hebat ini Anas bin Malik. Ya, itu udah doa Rasulullah SAW. Kemudian Ibnu Abbas didoakan oleh Rasulullah SAW. Allahumma alimhul kitab wal hikmah. Ini kita boleh nih mengambil doa ini nih. Allahumma alimhul kitab wal hikmah, itu doa Rasulullah untuk Ibnu Abbas ya.
Ya Allah, ajarilah dia Al-Quran dan hikmahnya. Hikmah mah sunnah, penjelasannya, tafsirnya. Nah, benarlah itu dikabulkan. Ya kalau kita mau berdoa seperti itu ya boleh lah untuk diri sendiri, misalnya Allahumma alimni, kalau bahasa Arabnya Allahumma alimni kitab wal hikmah, boleh doa seperti itu, sah gitulah, boleh minta kepada Allah, ya Allah ajarilah aku Al-Quran dan pemahamannya, penjelasannya, tafsirnya. Dan juga jangan hanya untuk diri sendiri gitunya, boleh kita berdoa seperti ini ya, Allahumma alimil kitab wal hikmah wa zurriyati, dan juga anak-anakku. Boleh bisa ngedoa gitu mah. Karena itu justru karena itulah kebaikan hakiki dari Allah bagi seseorang adalah berdasarkan hadis yang ini, mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Itu kebaikan hakiki dari Allah bagi seseorang, bukan dengan harta, bukan dengan jabatan dan sebagainya, yang itu keduniaan lah. Ini kebaikan hakiki. Barang siapa yang dikehendakinya, barang siapa dikehendaki oleh Allah baginya kebaikan, maka Allah akan menjadikannya orang yang mengerti urusan agama. Tapi kan gak mungkin mengerti urusan agama tanpa belajar, tanpa mempelajari, mendalami ilmu agamanya, ya mustahil bisa paham, bisa mengerti. Dari mana? Oleh Allah lah diarahkan hakikatnya gitu. Hakikatnya itu Allah yang Allahumma alimni, ya Allah ajarilah, ya Allah berilah aku ilmu gitu. Itu isi doanya ya. Berilah aku ilmu tentang Al-Quran dan pemahamannya. Nanti oleh Allah diarahkan kalau dikabulkan. Artinya bolehnya berdoa demikian. Rasulullah juga mendoakan seperti itu kepada Ibnu Abbas. Nah sekarang di sini, di hadis ini nih siapa Robiah nih ya, Robiah al-Aslami disebutkan dia itu khodimi Rasulillah. Dia ini sahabatnya, pelayan lah sebutannya, pelayan Rasulullah SAW, seperti sahabat-sahabat yang tadi. Hadoron wasafaron, artinya ini termasuk yang sering, berarti apabila Rasulullah safar diajak. Untuk apa? Ya ini untuk melayani keperluan Rasulullah SAW. Kalau Anas bin Malik tadi malah full gitulah, selama 10 tahun sejak awal Rasulullah datang ke Madinah, Anas bin Malik itu jadi pelayan Rasulullah SAW. Ternyata kan dapat doa khusus dari Rasulullah SAW. Nah dia ini juga termasuk ashabus sufah. Ya, ashabus sufahnya seringnya saya sebutkan, yaitu kebanyakan ya santri mungkin kalau sekarang sebutannya ya, yang datang dari berbagai daerah. Abu Hurairah sendiri orang Yaman aslinya. Ya, Abu Hurairah itu orang Yaman, datang ke Madinahnya pesantren. Jadi ini nih masuk ke dalam kelompok ashabus sufah yang jumlahnya banyak, ada 70 orang. Abu Hurairah itu jadi ketua kelas, salah. Nah, itulah ya, kepala suku, kepala ashabus sufah ini termasuk nih siapa nih, Robiah al-Aslami-nya, dia termasuk ashabus sufah. Ada yang mengatakan seperti ini nih tentang ashabus sufah nih, karena min ahlasil masjid. Ashabus sufah itu adalah orang-orang yang tinggal di masjid. Wa minal mulazimina li khidmati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sementara Rasulullah sendiri kan rumahnya nempel ke masjid. Jadi pastilah mereka ini melayani Rasulullah karena memang mereka ada di sana. Tidurnya juga di masjid gitunya, memang adanya ditempatkan lah di belakang masjid gitunya nih, untuk mereka nih apa namanya asramanya. Jadi mereka ini ya tiap hari berarti bertemu Rasulullah SAW. Mereka melayani Rasulullah SAW.
Nah, mereka ini adalah orang-orang yang tinggal di masjid, wa minal mulazimina li khidmati Rasulillah. Ya pantaslah gitunya kalau mereka ini itunya melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekilasnya tentang sekilas lah barusan gitunya, Robi'ah al-Aslami itu ternyata dia ini salah seorang ashabus sufahnya yang tidur di masjid. Mereka ini sehari-hari berarti bersama Nabi lah gitunya, karena Rasulullahnya sendiri kan rumahnya nempel ke masjid. Nah, mereka ini itunya melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dia mengatakan tadi di hadisnya, kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah tidur bersama Rasulullah SAW. Ternyata bukan di rumah Rasulullah SAW, bukan nih. Ya, tidurnya itu bukan di rumah Rasulullah SAW, tapi ala babi baitihi li adai khidmatihi. Tidurnya itu persis di depan pintu rumah Rasulullah SAW. Tidurnya itu persis di depan pintu rumah Rasulullah SAW. Karena pintu rumah Rasulullah SAW itu kan dari rumah itu langsung ke masjid, karena rumahnya nempel ke masjid. Jadi kalau disebutnya Rasulullah SAW keluar rumah itu berarti langsung ke masjid. Nah, di mana pintu rumah Rasulullah SAW itu adalah itunya pintu rumah Rasulullah SAW itu langsung ke tempat beliau menjadi imam. Nah, ada hadis yang kemarinnya yang bab apanya? Di bab ini yang kemarin di bab tentang telaga Rasulullah SAW. Ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadul jannah. Ya, tempat antara pintu rumahku dan mimbarku itu adalah salah satu taman dari taman-taman surga. Ternyata tempat antara pintu rumah Rasulullah SAW dan mimbar Rasulullah SAW itu adalah yaitu tempat beliau menjadi imam. Nah, di sana tidurnya di sini Robi'ah mengatakannya kuntu abitu ma'a Rasulullah SAW. Aku pernah bermalam bersama Rasulullah SAW. Nah, ternyata tidurnya itu persis di depan pintu rumah Rasulullah SAW, yaitu sebagai salah satu bentuknya khidmat, salah satu bentuk gitunya bagaimana ia melayani Rasulullah SAW. Nah, ada dua tadi yang disebutkannya, fa'atihi biwadu'ihi. Nah, aku sediakan air wudu untuk Rasulullah SAW. Kemudian wahajatihi, dan akulah tadilah melayani keperluan Rasulullah SAW. Hal-hal yang kecil lah, karena mereka ini masih anak-anak nih, seperti Anas bin Malik, Ibnu Abbas. Melayani Rasulullah itu ya seperti ini contohnya. Kalau Rasulullah mau wudu, sediakan airnya. Rasulullah mau berangkat, siapkan sendalnya. Gitulah, seperti hal-hal kecilnya untuk yang bisa dilakukan oleh anak-anak nih. Nah, kemudian Rasulullah SAW nih, karena dia seperti tadinya Anas bin Malik melayani Rasulullah, didoakan oleh Rasulullah SAW. Ibnu Abbas melayani Rasulullah, didoakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Ali bin Abu Thalib didoakan oleh Rasulullah SAW. Nah, ternyata ini nih ada satu lagi katakanlahnya nih yang melayani Rasulullah SAW kemudian didoakan nih oleh Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah SAW kepada siapa tadi, kepada Robi'ah. Kalau kepada Anas bin Malik kan Rasulullah tidak mengatakan seperti ini. Kamu silahkan mau minta apa kepadaku. Ya, kalau kepada Anas bin Malik ya tidak demikian. Ini kepada Robi'ah al-Aslami Rasulullah SAW mengatakan, salni, silahkan kamu mau minta apa dari saya. Nah, ini ternyata ini sebagai apresiasi mungkinlahnya sebutannya sekarang. Rasulullah itu menghargai, mengapresiasi apa yang mereka lakukan, yaitu mereka tadi berkhidmat disebutnya kalau bahasa Arabnya. Mereka itu melayani Rasulullah SAW.
Nah, Rasulullah SAW memberikan hadiah gitulahnya. Rasulullah SAW mengapresiasi, menghargai dan memberikan hadiah karena mereka telah melayani Rasulullah SAW. Dan tentu saja meskipun masih anak-anak nih ya, ada ini nih masih bukan nggak berkaitan langsung sih. Di antara 7 sahabat terbanyak jumlah hadisnya. Ada 7 besar gitulah. 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Yang paling banyak itu Abu Hurairah. Kemudian Anas bin Malik, Aisyah ada di sana. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri. Iya, saya catat nih, ini mereka nih sahabat yang paling banyak nih meriwayatkan hadis. Yang paling banyak ini sesuai urutan nih ya. 1 Abu Hurairah, jumlah hadisnya 5.374 hadis. 5.374. Orang metilu siki poho 2. 5 siki poho tilu. Ini Abu Hurairah meriwayatkan 5.374. Urutan kedua Ibnu Umar 2.630 hadis. Urutan ketiga Anas bin Malik 2.286 hadis. Keempat Aisyah 2.210 hadis. Ibnu Abbas 1.660 hadis. Jabir bin Abdullah 1.540 hadis. Terakhir ketujuh Abu Sa'id Al-Khudri 1.170. Ada ini yang terakhir tadi Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri, dia ini ketika berumur 12 tahun sudah mau ikut perang. Seperti apa pikirannya ya, anak 12 tahun sudah mau ikut perang, tapi ditolak karena belum balignya. Yang belum balig semuanya oleh Rasul ditolak. Ibnu Umar pernah ketika belum balig sudah diumumkan mau berperang dengan kaum Anu, daftar, ditolak. Ditolak karena belum balig. Nah, Abu Sa'id Al-Khudri malah 12 tahun gitulahnya, masih beberapa tahun tuh sebelum balig sudah mau ikut perang. Nah, kadang ya saya berpikir seperti apa gitu ya pikiran anak umur 12 tahun sudah terpikir mau ikut berperang, apa gak takut mati apa? Ya itulah sahabat gitu ya, ternyata umur sekian saja 12 tahun, 14 tahun. Ibnu Umar juga pernah ditolak ketika itu perang itu karena belum balik alasannya. Tapi ya itulah sahabatnya, umur sekian pun itu sudah sejaradi, muridnya juga sejaradi. Itulah sebagai seorang muslim generasi terbaik nanti memang sudah sejak muda nih kalau mereka yang sahabat-sahabat kecil tadi. Nah, kita lanjutkan ke sini nih. Ini umur berapa? Kita kan ini siapa sih? Robi'ah Al-Aslami ini umur berapa? Menjadi pelayan Rasulullah itu mereka itu anak-anak. Ya mereka itu anak-anak. Tapi ketika Rasulullah SAW, kamu silahkan mau minta apa dari saya. Coba anak umur 12 lah anggap, 10-12 tahun. Kamu mau minta apa? Mending orang merenjol. Aduh, hayang mobil remote ah. Budak ayeuna nama, hayang mobil remote, hayang HP. Ini permintaannya, doakanlah gitulahnya, aku memohon kepadamu untuk menjadi orang yang dekat denganmu di dalam surga. Anak-anak kalau ini ya, kumaha pikiran anaknya di sahabatnya ketika kamu mau minta apa, jangan dibandingkan sih lah. jangan dibandingkan dengan anak sekarang umur 12 tahun. Kira-kira kalau ada yang mengatakan demikian, kamu minta apa, kira-kira minta apa? Ini kan mintanya ini as'aluka
Ya, aku memohon, aku minta kepadamu murafaqataka fil jannah. Ini pun berarti yang menunjukkan Robiah itu paham gitu. Robiah itu tahu Rasulullah itu orang seperti apa gitu, berarti kan Rasulullah itu Robiah itu paham, tahu Rasulullah itu orang seperti apa. Kan permintaannya in as'aluka murafaqataka fil jannah. Umur 12 tahun ngomongkeun akhirat. 12 tahun ngomongkeun akhirat berarti sudah ke akhirat pikirannya. Kamu minta apa? Saya ingin menjadi orang yang dekat denganmu di dalam surga. Artinya kan sudah ke akhirat. Itu ternyata ini masih kecil nih ya. Robiah ketika diminta demikian itu dia ini masih kecil. Ya pan tadi teh bapaknya teh Ka'ab. Ka'ab itu kan salah seorang sahabat yang tadilah mengalami kasus demikian ya. Pernah diacuhkan, pernah dibiarkan oleh seluruh sahabat karena sengaja tidak ikut berperang. Nah, ini anaknya nih Robiah bin Ka'ab. Ternyata ya artinya Robiah itu paham Rasulullah itu siapa, kemudian surga itu apa, karena permintaannya kan demikian. Pikirannya sudah ke sana. Eta istimewa nama luar biasa nama. Anak umur 12 tahun itu kalau ditanya kamu minta apa? Surga. Aduh, budak ayeuna kolot we hare-hare ayeuna ke surga. Kolot wae. Minta apa? Eta teh silahkan aku beri satu permintaan. Sok ya mareta naon? Eueun minta surga eueuh dina iklan eta. Eta teh anu iklan eta teh geuning. Iklan rokok aku beri satu permintaan. Sok sugan anu minta surga eueuh. Kitu anu kepikirna teh berarti. Yang itu yang iyalah tanya iklan eta yang serius benar. Jadi kalau seperti ini misalnya kata Rasulullah kepada Robiah, aku beri satu permintaan. Minta apa? Ini ternyata yang diminta. Aku minta kepadamu menjadi orang yang dekat denganmu di surga. Inilah sahabat itu, padahal ini umur anak-anak lah gitu, ini masih kecil nih Robiah ini nih. Tapi sudah seperti ini kan pikirnya tadi, makanya saya sengajanya ke ada 7 sahabat itu tadinya yang meriwayatkan hadis paling banyak Abu Sa'id. Nah, salah satu di antara mereka Abu Sa'id. Nah, Abu Sa'id itu ternyata pernah seperti itu, umur 12 tahun dia sudah mau ikut perang. Tahu syahid, tahu kalau mati syahid itu istimewa masuk surga, tahu. Dan sudah betul-betul mengakar gitu hal seperti itu. Makanya umur 12 tahun saja sudah mau ikut perang. Mau apa? Tahu umur sekian pun itu kalau dalam perang itu ada yang disebut dengan kalau gugur di sana mati syahid. Kemudian satu lagi kan contohnya yang Ummu Harisah, kalau nggak salahnya Ummu Harisah yang Harisahnya gugur di medan perang ketika perang Uhud. Ibunya kan yang menemui Rasulullah SAW. Bagaimana nih dengan nasib anak saya? Kalau memang dia itu dijamin itu masuk surga, maka saya akan bergembira. Tapi kalau tidak ada jaminan, maka saya akan lihat saja apa yang akan saya lakukan. Sampai demikian kan ibunya kepada Rasulullah SAW. Bagaimana nasib anak saya yang sudah gugurnya, yang sudah gugur di medan perang? Kalau dia dipastikan masuk surga, saya bergembira. Meskipun katakannya sedih kehilangan anak, tapi kan dipastikan masuk surga anaknya, saya bergembira. Tapi kalau nggak ada kepastian, tinggal ikan pas umum bisa diruntuhkan. Dia cak-cak kan ngancam ibunya. Rasulullah kan malah normatif, selalu Rasulullah menerangkannya normatif. Ibu ini bagaimana? Surga itu bukan hanya satu, banyak surga itu tingkatannya. Dan Harisah itu pasti di surga yang tertinggi. Padahal ABG Harisah teh
Ya BG mun aya sebutan itu nya masih anak-anak muda, remaja lah gitu, masih remaja. Pokoknya yang dibolehkan, yang diterima dibolehkan ikut berperang itu kalau sudah baligh. Ibnu Umar juga waktu mendaftarkan diri ikut berperang ditolak. Tahun depannya ketika sudah baligh ikut. Ibnu Umar itu ikut perang sejak mulai baligh, umur berapa kira-kira? Nah siapa namanya Robiah nih ya. Ini Rasulullah SAW nih mengatakan demikian kepada Robiah itu, silahkan kamu meminta apa. Nah ini Rasulullah menghargai, ya, mengapresiasi lah itunya apa yang mereka lakukan, yaitu melayani Rasulullah SAW. Padahal disebutkan ini hal-hal kecil, padahal yang dilakukannya karena masih anak-anak lah, seperti itulah kemampuannya. Menyediakan air wudhu apabila Rasulullah mau wudhu, menyiapkan sendalnya, menyiapkan apalah yang bisa dilakukan oleh anak-anak. Nah Rasulullah SAW itu menghargainya apa yang mereka lakukan, sehingga Rasulullah memberi, sebutannya ini memberi hadiah gitulah. Rasulullah memberi hadiah kepada Robiah dengan seperti tadi, kamu minta apa? Dan ternyata Rasulullah SAW itu Robiah itu tahu Rasulullah itu orang seperti apa, sehingga inilah itu yang diminta Robiah kepada Rasulullah SAW. Fakultunya, maka aku jawab, as'aluka murafaqataka fil jannah. Nah ini penjelasannya nih tentang kalimat ini. As'aluka, aku memohon kepadamu, murafaqataka, menjadi orang yang dekat denganmu, fil jannah, di dalam surga. Ini penjelasannya nih ya dari kitab ini, an akuna ma'aka fiha qoriban minka mutamatti'an bi nazrika wa kurbika hatta la ufarikuka. Wah ini budak kayaknya nih, anak-anak nih sudah paham seperti ini. Maknanya seperti ini nih, an aku nama akafiha, aku ingin bersamamu di dalam surga, qoriban minka, dekat denganmu di dalam surga, mutamatti'an binazrika. Aduh ini bahasanya apanya, bahasa kitanya nya. Mutamatti'an binazrika itu naonnya nu pasanya. Mutamatti'an teh merasakan nikmat. Mutamatti'an binazrika, merasakan nikmat karena memandangmu. Ini berarti memang sudah dirasakan nih oleh Robiah lah, hanya oleh semua sahabat sebetulnya ya. Ini sudah dirasakan oleh para sahabat sejak di dunia, memandang Rasulullah itu nikmat. Kita malah ada hadis yang ini nih, hadis ini sababun nuzulnya dari surat An-Nisa ayat 69. Nah ada sahabat nih yang mengatakan seperti ini, aku sangat mencintai Rasulullah, sehingga karena kecintaannya berarti aku sangat mencintai Rasulullah SAW. Apabila aku sedang berada di rumah, lalu katakanlah tiba-tiba teringat tentang Rasulullah SAW, maka aku tidak bisa dihalangi. Aku sudah tidak bisa dihalangi, tidak bisa ditunda-tunda. Artinya begitu terlintas, teringat Rasulullah SAW, sudah segala sesuatunya ditinggalkan. Aku akan pergi menemui Rasulullah. Ya, aku akan pergi menemui Rasulullah, dan sudah cukup, katakanlahnya sudah cukup terobati, meskipun hanya bisa melihat Rasulullah dari kejauhan. Nah, kemudian orang ini mengatakan kepada Rasulullah SAW, fa in mutta iza mutta fa innaka fil jannah, jika engkau meninggal engkau pasti masuk surga. Iza mutu nggak salah tanya, jika engkau meninggal engkau pasti masuk surga.
jika aku meninggal dan masuk surga, nah apakah bisa seperti ini? Nah ini orang ini yang mengatakan demikian. Ya apa bisa seperti ini? Artinya bersama lagi, itunya bersama lagi dengan Rasulullah SAW. Ya, ini orang ini mengatakan seperti ini nih ya. Aku sangat mencintai Rasulullah SAW. Apabila aku sedang berada di rumah lalu teringat Rasulullah SAW, maka sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi. Aku akan tinggalkan segalanya kemudian menemui Rasulullah SAW. Dan hal itu sudah cukup terobati, itulahnya tadinya kerinduan, kecintaan kepada Rasulullah itu meskipun melihat Rasulullah di jauh. Nah, orang ini kemudian menanyakan kepada Rasulullah, jika engkau nanti meninggal, pasti masuk surga. Dan jika aku meninggal, andai aku masuk surga, apa bisa seperti ini, seperti sekarang? Ternyata Rasulullah nggak bisa menjawab. Rasul nggak bisa menjawab, ya diam saja. Ya mesti jawab apa gitu, katakanlahnya mesti jawab apa coba. Jika engkau meninggal, engkau pasti masuk surga. Jika aku meninggal dan masuk surga, nah apakah bisa seperti ini nanti di dalam surga? Ini kekhawatiran, katakanlah orang ini, katakannya kekhawatiran orang ini masuk surga, iya. Tapi kalau nggak ketemu Rasulullah, sepi merenan, camal orang Sunda mah ada yang kurang, berarti ada yang kurang itu ya kalau masuk surga ya. Tapi orang ini berpikir bahwa kalau aku meninggal dan masuk surga, apa nanti bisa gitu seperti ini yang bisa melihat Rasulullah bersama Rasulullah. Ternyata Rasulullah kan nggak bisa menjawab. Maka Allah menurunkan ayat surat An-Nisa ayat 69 nih sebagai jawaban atas pertanyaan orang itu. Pertanyaan demikian tadinya, apa nanti di surga saya bisa gitu dengan Rasulullah seperti sekarang, seperti ini? Nah Allah menurunkan jawabannya, mayyuti'illaha war rasulah faulaika ma'allazina an'amallahu alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassolihin ulaika hasuna wa ulaika hasuna rafiqo. Ini jawabannya nih ya. Dan ayat itu kan sampai hari ini masih ada dan maknanya berlaku sampai hari kiamat. Mayyuti'illaha war rasulah, barang siapa taat Allah dan Rasulnya, mereka akan bersama ulaika ma'allazina an'amallahu alaihim. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka akan bersama dengan orang-orang yang telah Allah beri nikmat, yaitu para nabi, para siddiq, para syahid, dan orang-orang soleh. Ulaika hasuna wa hasuna ulaika rafiqo, dan mereka itulah sebaik-baik teman dekat. Nah, 4 kelompok tadi, nabi, para nabi, siddiq, syuhada, dan orang-orang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqo, dan mereka itulah sebaik-baik kawan. Nah itu jawaban dari Allah atas pertanyaan orang tadi. Kalau saya masuk surga, bisa nggak seperti sekarang nih saya bertemu, ini sahabat yang demikiannya, bisa nggak seperti sekarang kan bersama Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah SAW. Nah Allah menurunkan jawabannya, tapi berarti penuhi syaratnya. Tadi kalimatnya syarat, barang siapa. Artinya di situ ada syaratnya. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, itu jawaban dari Allah. Artinya iya bisa, mereka akan bersama orang-orang yang telah diberi nikmat. Ada 4 tadinya, di 4 golongan, para nabi, para syahid, para siddiq, para syahid, dan orang-orang yang soleh. Nah ini maknanya seperti ininya. Aku meminta, aku memohon kepadamu untuk menjadi orang yang dekat denganmu di dalam surga. Ini maknanya seperti ini penjelasanmu di kitab ini. Berarti doakanlah aku, itulahnya, agar aku ma'aka fiha, aku bersama denganmu di dalam surga, qoriban minka, dekat denganmu di dalam surga, mutamatian binazrika, merasakan
kenikmatan, merasakan nikmat karena melihatmu. Wa qurbuka hatta la ufarikuka, dan selalu dekat denganmu, dan selalu dekat denganmu, hatta la ufarikuka, dan tidak akan berpisah sampai kapanpun. Lu ini keinginannya seperti itu nih, selalu dekat denganmu gitu, hatta la ufarikuka, dan tidak pernah berpisah denganmu. Jadi ingin terus bersama Rasulullah SAW selamanya, berarti kan abadi gitu ya. Ini permintaannya ini anak-anak luar biasa nih ya. Seperti ini nih maknanya nih. Doakanlah agar aku bersama denganmu di dalam surga, dekat denganmu di dalam surga, merasakan kenikmatannya karena memandangmu, dan selalu dekat denganmu, hatta la ufarikuka, selalu dekat denganmu dan tidak pernah berpisah sampai kapanpun. Tapi ini kan Rasulullah SAW itu kan di surga tempatnya istimewa. Derajat Rasulullah SAW itu bahkan mengalahkan, bahkan melebihi nabi-nabi yang lain. Nah, bagaimana seseorang bisa selalu bersama, bisa dekat dengan Rasulullah SAW? Seperti ini nih di doa setelah azan. Doa setelah azan itu kan yang isinya itu kan, doa setelah azan itu ati Muhammadanil wasilah. Wasilah itu adalah satu kedudukan yang istimewa. Ati Muhammadanil wasilah, wasilah itu kan isi doanya itu kan, berilah gitu, isi doanya demikiannya, doa setelah ada azan nih. Ati Muhammadanil wasilah, berikanlah wasilah kepada Muhammad. Wasilah itu adalah satu tempat istimewa bagi Rasulullah SAW. Ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wab'athu maqama mahmuda, dan bangkitkanlah ia Muhammad di satu tempat yang terpuji, yang istimewa, allazi wa'adtah, yang telah engkau janjikan untuknya, untuk beliau, untuk Rasulullah. Nah, Rasulullah itu tempatnya istimewa sendirian. Malah ini ada saya lupa lagi waktu pembahasan yang mana, kalau nggak salah tentang pembahasan ini doa setelah azan di Kitabatul Wari. Kalau Allah itu kan arash, tempat tinggal Allah, Allah tinggal di arash. Dari dulu, sekarang, dan nanti disitulah gitu tempat tinggal Allah, singgasana Allah, kerajaan Allah itu di arash. Nanti itu di akhirat manusia itu diberi rahmat, diberi kenikmatan, diberi keutamaan, diberi itu di surga. Dari semua manusia itu satu-satunya manusia yang oleh Allah diajak ke arash itu hanya Rasulullah. Nabi yang lain enggak. Rasulullah diajak ke arasnya, diajak ke itu kerajaan Allah, itu aras itu seperti apa gitulah ya. Ya pasti lebih baik, lebih bagus aras daripada surga. Kalau surga itu untuk manusia, kalau aras bukan tempat tinggal Allah, sehingga kerajaan Allah, nah hanya Rasulullah yang diajak ke sana. Nah, tapi kan hadis ini Rasulullah tidak menafikan, tidak menyatakan salah permintaan itu. Enggak ada yang salah dengan permintaan. Aku ingin menjadi orang yang dekat denganmu di dalam surga. Tadilahnya maknanya yang selalu dekat dan tidak pernah berpisah denganmu sampai kapanpun. Tapi Rasul sendiri kan di surga, dan surga tertinggi itu adalah surga Firdaus. Yang lebih dari itu kan nggak ada gitu. Yang lebih tinggi dari surga Firdaus itu tidak ada. Rasulullah di mana? Di surga tertinggi pasti. Tapi kan ternyata surga Firdaus sebagai surga tertingginya, yang terbaik, yang tertinggi, yang berhebat lah, itu surga dari semua tingkatan surga. Ini bukan hanya untuk para nabi. Kalau semua nabi pasti di sana, di surga tertinggi.
Tapi surga tertinggi ini bukan hanya untuk para nabi. Ya ini ya hadis nanti akan pernahnya disampaikan nih. Ini hadisnya nih. Orang baca doi kan lebar ya hadisnya ya emang hadis segitu tapi emang pengingat. Yang ini kalau nggak salah nih ya. Lu mana tuh hadis nanti? Ayo tangan Oh ini nih. Nih hadis riwayat Bukhari nih. Kita baca terjemahnya nih ya. Barang siapa beriman kepada Allah, menegakkan sholat, saum di bulan Ramadan, maka pasti Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Apakah dia ikut berjihad di jalan Allah atau hanya tinggal di dalam rumah atau hanya duduk di tempat tinggal di mana dia dilahirkan. Nah, mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah tidak sebaiknya kami sampaikan kabar gembira ini kepada orang-orang? Beliau inilah Rasulullahnya selalu menjawab itu normatif nih. Beliau bersabda, sesungguhnya di surga itu ada 100 derajat. Ada 100 kedudukan yang Allah sediakan buat orang-orang cocok pisan di bab ieu atuh ayeuna mujahadah ya. Ini ternyata ininya sabda Rasulullah seperti ini. Sesungguhnya di surga itu ada 100 derajat yang Allah sediakan buat orang yang mujahadah. Redaksi hadis asli nama kieu. A'addahallahu lil mujahid. Mujahid itu isim fa'il. Kalau masdarnya mujahadah. Mujahid itu orang yang mujahadah. Ini di redaksinya seperti ini, pas pisan atau berartinya dengan hadis yang sekarang nih tentang mujahadah. Nih mujahadah seperti ini ternyata. Sesungguhnya di surga itu ada 100 derajatnya, 100 tingkatan yang Allah sediakan bagi mereka yang mujahadah di jalan Allah. Artinya itu kan bersungguh-sungguh serius, tadi saya katakan kan mujahadah itu apa? Bersungguh-sungguh serius dalam beragama. Dalam arti kan beragama itu kan mengamalkan, menjalankan itu ajaran Islamnya itu bersungguh-sungguh. Yang Allah sediakan buat yang itulah saya terjemah demikiannya, buat mereka yang mujahadah di jalan Allah, mujahadah menjalankan ajaran agama Islam. Jarak antara 2 derajat surga seperti jarak antara langit dan bumi. Ini jarak 1 derajat surga, tingkatan surga dengan tingkatan yang lainnya itu sejauh jarak langit dan bumi. Untuk itu, bila kalian minta kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Ini dianjurkan nih oleh Rasulullah SAW. Jika kalian minta kepada Allah, minta surga Firdaus. Untuk itu, bila kalian minta kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus. Karena dianya surga Firdaus itu adalah surga terbaik, surga tertinggi, ya surga terbaik dan surga tertinggi. Nah, pernah diperlihatkan kepadaku bahwa di atas surga Firdaus itu adalah Arsy, kerajaan Allah. Ini semua tingkatan surga itu ada 100 tingkatan, yang tertinggi surga Firdaus. Di atas surga Firdaus apa? Ya pasti bukan surga yang lain kan. Karena surga Firdaus ini adalah surga tertingginya. Nah, pernah diperlihatkan kepadaku bahwa di atas surga Firdaus itu adalah kerajaan Allah. Arsy itu ada di atas surga Firdaus. Dari surga Firdaus itulah mengalir sungai-sungai yang ada di dalam surga. Banyak kan di dalam ayat yang ketika menerangkan surga itu tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nah, inilah sumber mata airnya yaitu di surga Firdaus.
Nah, yang Allah sediakan tadi adanya surga itu ada 100 tingkatan yang Allah sediakan bagi mereka yang serius, yang bersungguh-sungguh. Nah, yang mujahidina fisabilillah itu ke redaksi aslinya. Nah, kita lanjutkan lagi nih dari sini nih ya. Nah, bagaimana nih kan Rasulullah itu istimewa bahkan dibandingkan dengan yang lain. Tetap saja kan. Di mana Rasulullah? Di surga tertinggi, karena selain di atas surga Firdaus kan nggak ada surga lagi. Sementara janji Allah untuk manusia itu adalah surga. Rasulullah SAW dan para sahabat pasti di surga tertinggi, tapi kan surga Firdaus bukan hanya bagi mereka. Ini hadisnya tadi Rasulullah memerintahkan kalau kamu minta kepada Allah, minta surga Firdaus, jangan tanggung-tanggung. Artinya berarti bisa, boleh siapapun itunya meraih, katakanlahnya boleh, siapapun bisa, siapapun malah dianjurkan raihlah surga Firdaus, itulah surga tertinggi. Tak eta disebut murafaqataka fil jannah, bersama Rasulullah SAW di dalam surga, berarti di satu tingkatan yaitu di surga tertinggi. Jadi tetangga Rasulullah SAW, tapi fasilitas beda, jangan fasilitas kenikmatan dan sebagainya istimewa Rasulullah SAW itu, bahkan jangankan dibandingkan manusia biasa, dengan para nabi pun Rasulullah itu diistimewakan lah gitunya oleh Allah. Tapi kan ada di satu tingkatan. Fasilitas mungkin katakanlahnya berarti fasilitas beda, kalau tingkatannya sama, berada di satu tingkatan itu, berada di satu tingkatan di surga Firdaus, sehingga ya ini benar nih murafaqataka fil jannah, bisa selalu dekat dengan Rasulullah SAW, bisa bertemu tiap saat katakanlah dengan Rasulullah SAW di dalam surga, karena ada di satu tingkatan. Beda deh jeung nu penghuni surga yang paling rendah, yang di tingkatan paling rendah. Ingin bertemu Nabi kapan? Kayak Jumaah. Palingnya ya kayak Jumaah jam sekali. Kalau ini bisa tiap saat, dan Rasulullah makanya di sini dalam hal ini ya Rasulullah tidak menyalahkan Robiah minta demikian, nggak ada yang salah, boleh, benar, bisa. Artinya kalau seseorang punya keinginan seperti ini, aku ingin bersama, ingin menjadi orang yang dekat denganmu di surga, boleh pisan berarti. Malah Rasulullah di hadis barusannya di riwayat Bukhari-nya menganjurkan demikian, jika kamu minta kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Pernah berdoa gitu? Pernah berdoa, ya Allah berilah aku surga Firdaus itu. Menang aing doa mangan cek Allah teh we betul nalipak maneh aing doa minta surga tertinggi ari amal saridona saayana sahayuna ngimpi cek Allah teh mah. Wahai jin, aku ingin tampan, mimpi. Tai kalau eta itu aku beri satu permintaan, monggo. Jin saya, aku ingin tampan, ditinggali heula, mimpi. Bisa. Oh iya mah bisa ya, Pak. Ini bukan tamani sebutannya. Ternyata ini bukan tamani, ini roja, betul, ini bisa diwujudkan ya. Tapi kan ya inilah kuncinya. Seperti di hadis tadi, Allah sediakan bagi yang mujahadah, bagi yang bersungguh-sungguh, yang tidak bisa katakanlahnya dengan beramal gitu, dengan beramal itu telah sahayuna sageunahna sakarepna saridona ka surga kieu ka surga boga bisa moal gitu, beramal demikian. Jangan kan sampai surga tertinggi di sana bersama Nabi, kan surga ada gak wasuk moal dengan yang demikian itu ya. Nah, kemudian Rasulullah ini nih penjelasan kata berikutnya nih ya. Fa'inni, nah Rasulullah kan demikiannya.
Artinya Rasulullah kan tidak menyalahkan, tidak mengoreksi, nggak ada yang salah nih dengan permintaan Robiah yang demikian. Benar, artinya benar, berarti kan tidak dinyatakan salah, benar berarti. Kalau Robiah itu punya keinginan, artinya bisa benar dalam arti bisa terwujud tuh keinginan, benar orang punya keinginan seperti itu tidak salah. Tapi nyafa ini, nah di dalam hal ini kata tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah SAW-nya sendiri, Rasulullah SAW sendiri lah itunya, beliau ini bersungguh-sungguh bukan hanya untuk dirinya, tapi Rasulullah juga bersungguh-sungguh supaya ini bisa masuk surga. Berarti maksudnya nih supaya Robiah itu bisa gitu mewujudkan keinginannya. Rasulullah pun punya kesungguhan demikian. Nah ibaratnya lah Rasulullah terhadap ini dengan Robiahnya, dalam kasus ini dengan Robiah, Rasulullah itu juga punya kesungguhan gitu di dalam dirinya supaya Robiah itu supaya keinginan Robiah itu terwujud. Nah itu Rasulullah itu artinya punya keinginan demikian. Ibarat nih, kalau diibaratkan ini seorang dokter itu harus punya kesungguhan supaya pasiennya sembuh. Kalau yang tidak demikian, mungkin dokternya heureuy atuh ngasih obatnya main-main, saran-sarannya main-main. Kenapa? Nggak ada kesungguhan di dalam dirinya supaya pasiennya sembuh. Nah sekarang kalau dokternya sudah bersungguh-sungguh nih, ini obatnya benar nih, ini obat berdasarkan pemeriksaan lah gitunya. Oh sakit ini obatnya, ini sudah benar. Kemudian kan biasanya dokter kan memberi saran, misalnya jangan mandi lah selama seminggu. Oh alhamdulillah. Atau itu ulah mandi mah kerma terproof sih atau mah sudah kerma anti air itu pugu ulah mandi. Aduh cocok pisan sama saran deh. Anda kan Rasulullah juga suka Rasulullah dokter nih kan menyarankan, tapi kan disebutnya ini kan harus kooperatif, berarti ini dokternya sudah bersungguh-sungguh nih mau menyembuhkan. Nah pasiennya bagaimana? Pada pasiennya sendiri ada kesungguhan nggak? Kalau ada kesungguhan berarti kan obatnya diminum, kemudian saran-sarannya gitu kan dari dokter itu harus begini, tidak boleh begitu misalnya, betul-betul dijalani. Nah ini kan harus ada kesungguhan dari dua-duanya. Nah Rasulullah SAW sendiri dengan kata ini, kalau begitu tolonglah aku. Rasulullahnya sendiri akan berdoa, berarti aku memohon kepadamu agar bisa bertetangga denganmu di surga, agar bisa menjadi orang yang dekat denganmu di surga. Terus Rasulullah harus apa? Ya Rasulullah itu atas permintaan gitu Robiah itu apa sih yang harus dilakukan oleh Rasulullah? Karena soal seseorang masuk surga atau masuk neraka, yang masuk surga di tingkatan mana, nggak ada kaitan dengan Rasulullah, semuanya karena amal dirinya. Artinya Rasulullah bisa apa? Ketika Robiah mengatakan seperti itu, aku ingin menjadi tetanggamu di surga. Lalu saya bisa apa? Kata Rasulullah kurang lebih demikian. Tapi Rasulullah kan nggak kehilangan kesungguhan. Ini katakanlah supaya keinginan Robiah ini bisa terwujud. Maka Rasulullah SAW ini bahasa kenabian sihnya, ini seorang nabi sihnya. Ini boleh bisa, tapi ini disebutnya nih bantu aku. Rasulullah mengatakannya demikian, bantu aku. Apa sih yang dilakukan oleh Rasulullah gitunya supaya ini keinginan Robiah ini terwujud? Ya Rasulullah mah cuma bisa berdoa. Karena Rasulullah nggak bisa, pahala saya sebagian berikan saja kepada Allah. Tanya, ya Allah pahala saya berikan saja sebagian untuk Robiah. Nggak ada, pahala itu hanya dari amalnya sendiri, nggak ada yang dari amal orang. Maka gitu kan yang bisa dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah seperti kepada khodim atau pelayan-pelayan yang lain yang hanya bisa mendoakan.
Kurang lebih kan Rasulullah akan mendoakan seperti keinginan Robiah, ya Allah jadikanlah dia ini orang yang dekat denganku di surga. Paling Rasulullah hanya bisa berdoa seperti itu. Tapi kan doa Rasulullah sekalipun nggak ada gunanya apabila orang yang didoakannya ini tidak punya wadahnya. Sebutlah, tidak punya wadahnya ketika doa Rasulullah itu dikabulkan oleh Allah. Contohnya adalah ketika Rasulullah menyalati jenazah Abdullah bin Ubay. Salat jenazah itu kan isinya doa, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nabi loh yang berdoa gitu kan. Karena Nabi yang menyalati jenazah Abdullah bin Ubay. Ya Allah ampunilah dia, rahmatilah dia. Itu Rasulullah yang menyalati jenazah Abdullah bin Ubay. Dikabulkan enggak doa Rasulullah? Mana ada doa Rasulullah yang tidak dikabulkan. Tapi ketika pengabulannya itu diberikan kepada Abdullah bin Ubay, nah, Abdullah bin Ubay tidak punya wadahnya. Ya makanya ya hilanglah, bukan doa Rasulullah tidak dikabulkan. Nah ini supaya Rasulullahnya berdoa, kurang lebih katakanlah doanya demikiannya. Ya Allah jadikanlah Robiah itu tetanggaku di surga. Karena itu kan permintaan Robiah. Tapi untuk bisa demikian, nah iya wadahnya, fa'inni ala nafsika bikasroti sujud. Bantulah aku. Ini bahasanya demikian ya. Fa'inni ala nafsika, bantulah aku ala nafsika, jadi kewajiban bagi kamu, jadi keharusan bagi kamu karena kamu sudah minta seperti itu. Fa'inni, bantulah aku. Dan ini menjadi keharusan bagi kamu. Bikasroti sujud, yaitu memperbanyak sujud. Memperbanyak sujud berarti memperbanyak sholat sunat. Karena kalau jumlah sujud di dalam sholat wajib kan gak bisa ditambah. Perbanyak sujud. Sementara sholat wajib sakit tuh sujudnya. Berapa? 34 artinya. Ya kan sholat wajib kan 17 rakaat, satu rakaatnya 2 kali sujud, sakit tuh sholat wajib mah sujudnya. Maka perbanyaklah sujud, berarti kan dengan memperbanyak sholat sunat, yang banyak sholat sunat. Ini permintaan Rasulullah SAW nih. Nah dan ininya yang ini hadis populernya, terkenal nih hadis ini. Tapi seringkali gitu ya, kita melihat orang yang membaca hadis ini hanya menganggap sejarah inilah yang pernah terjadi antara Rasulullah dan Robiah. Padahal meskipun hanya untuk satu orang, tapi kan ini untuk semua orang. Banyak hal yang demikiannya yang Rasulullah itu misalnya kepada Abu Dzar, kepada Muaz bin Jabal. Kalau nggak salah ke Abu Dzar, kepada Abu Dzar nih yang saya ingat diantaranya nih, wahai Abu Dzar, itu sendiri nih. Apa ini hanya untuk Abu Dzar, bukan untuk yang lain? Sama, berlaku untuk semuanya. Ini tentang doa sebelum tidur. Wahai Abu Dzar, jika kamu hendak tidur, wudulah. Dan kemudian berbaringlah ke sebelah kanan, kemudian bacalah doa. Dan jadikanlah doa tersebut sebagai ucapan kamu untuk hari itu. Jika kamu mati, maka kamu mati dalam sunnah. Nah, apa itu hanya untuk Abu Dzar? Kemudian yang Rasulullah doa yang diajarkan kepada yang ini nih, kepada Abu Bakar kalau nggak salahnya, yang ini nih, yang Allahumma a'inni ala nafsika, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Itu Rasulullah ajarkan kepada satu orang dalam hadisnya. Nah, artinya nih, apa yang ada di dalam hadis ini, Robiah itu contoh orang, berarti ini contoh. Kalau contoh artinya bagi semuanya. Boleh nggak kita punya keinginan seperti Robiah? Boleh pisan. Siapa yang nggak ingin bersama Rasulullah di surga? Ya, apa saya nggak boleh kalau punya keinginan demikian? Apa kita nggak boleh? Kalau punya keinginannya itu pelajaran berarti.
Kalau ingin bersama dengan Rasulullah di dalam surga nanti harus sebagaimana itu dari Rasulullah. Ini ala nafsika bi tuh cek Rasulullah siapapun boleh. Tadinya bahkan di hadis tadi kan Rasulullah menyampaikan, memerintahkan bahkan jika kamu minta kepada Allah minta surga Firdaus, jangan tanggung-tanggung. Tapi harus bagaimana kan? Jangan sampai yang tadi lah mintanya surga tertinggi dari amal. Sayana, sahayuna, sakaburuna. Ketika mengerjakan lagi berat ya sakapaksa, jangan yang surga Firdaus boro-boro gitu. Artinya nah ini perlu mujahadah, bersungguh-sungguh lah. Sekali lagi ini pelajaran nih buat semua orang nih yang Rasulullah sabdakan di hadis ini. Meskipun di sini kasusnya itu antara Rasulullah dan Robiah. Nah, apa enggak boleh orang lain punya keinginan seperti Robiah? Boleh. Siapapun bisa, berarti boleh bertetangga dengan Rasulullah di surga. Dengan syarat tuh lebih ya perbanyaklah sholat sunat sama. Anda berandai-andai lah. Ini berandai-andai nih misalnya. Kalau Rasulullah SAW sekarang masih hidup, lalu kita mengatakan hal yang sama kepada Rasulullah, kira-kira Rasulullah menjawab apa? Saya kira sama bagi semua orang. Tadinya tentang ini tentang mujahadah kan ya, ini taitalah di antaranya bukti, berarti di antara bukti ini bab mujahadah nih, di antara bukti kesungguhan. Di antara bukti kesungguhan kalau seseorang itu berkeinginan gitu seperti Robiah menjadi orang yang dekat dengan Rasulullah di dalam surga adalah banyak mengerjakan sholat sunat. Tambahan sedikit, dan 2 sholat sunat yang paling utama yaitu sholat rawatib dan sholat malam. Nah, ini yang harus diutamakan dibanding dengan sholat yang lain. Ya, sholat rawatib dan sholat malam. Itu 2 hiji 2 hiji pisan ya. Masih banyak di penjelasannya. Nanti hadis berikutnya masih tentang banyak sholat sunat nih ya. Sekalian lah nanti nih penjelasan ada sisa penjelasan nih dari hadis ini yang ini belum tersampaikan. Ini waktunya nih sudah tidak mencukupi nih ya. Itu selain lah tuh 2 hiji. Tapi intinya demikiannya dari hadis ini tentang mujahadah adalah ciri atau ciri tanda mujahadahnya seseorang adalah banyak mengerjakan sholat sunat. Itu ciri mujahadah.